Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kembali lagi kita akan belajar dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 yang akan saya bacakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Sidang jemaat sekalian, pasti kalimat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 ini sudah tidak asing lagi di telinga jemaat Tuhan. Tatkala penggalan ayat ini sering didengar dalam lirik lagu kontemporer rohani seperti Yang Kau Ingini yang dinyanyikan oleh penyanyi berbakat Nikita. Lagu ini pun semakin dikenal setelah menjadi soundtrack utama dalam serial televisi Kristen yang berjudul Buku Harian Naila. Kisah seorang gadis berusia 15 tahun yang menderita penyakit ataksia spinocerebral, sebuah penyakit langka di mana otak kecil secara bertahap memburuk hingga ke keadaan di mana sang penderita pelan-pelan menjadi lumpuh dan akhirnya meninggal dunia. Lirik lagu yang sangat menyentuh ini terinspirasi dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 yang mana Petrus sebagai penulis berusaha menghibur jemaat Tuhan dan mengingatkan mereka agar dapat menjaga kekudusan hidupnya di dalam Tuhan, karena manusia hanya hidup numpang di dalam dunia, sehingga mengejar sesuatu yang duniawi bukanlah tujuan hidup manusia lagi. Dan keselamatan yang diterima manusia bukanlah pemberian yang sederhana, namun tidak ternilai bahkan oleh harta duniawi sekalipun. Ayat ini mengkritisi kehidupan jemaat Tuhan yang sia-sia dan hanya mengikuti tradisi dan kebiasaan turun-temurun nenek moyang. Melakukan perilaku yang menimbulkan dosa sudah tentu merupakan kesia-siaan. Tetapi melakukan berbagai perbuatan demi sebuah motivasi untuk mendapatkan keselamatan pun merupakan kesia-siaan pula. Petrus menegaskan bahwa jemaat sudah tahu bahwa mereka telah diselamatkan, namun entah berpura-pura lupa atau memang menolak untuk tahu. Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa keselamatan merupakan anugerah Allah yang didapat bukan oleh usaha manusia, melainkan pemberian Allah secara cuma-cuma. Penebusan Allah bukanlah utang yang harus dan dapat dibayar oleh manusia. Ada harga yang mahal, bahkan barang dan harta duniawi tidak sebanding harganya. Sebab darah Yesus yang tertumpah untuk menyelamatkan umat manusia ialah darah yang tak bernoda dan tak bercacat. Penebusan Yesus atas domba-domba dosa bisa dibilang pemberian yang cuma-cuma. Jika kita merasa sedang berutang kepada Allah karena keselamatan ini, maka ada keegoisan di dalam diri, bahwa kita menganggap hubungan manusia dengan Allah ialah sebatas hubungan timbal balik bisnis yang dapat dinegosiasi. Muncul optimisme dan ambisi manusia untuk melunasi utang tersebut yang pada nyatanya tidak dapat dibayar oleh manusia sepeser pun. Ada usaha manusia untuk menyudahi perjanjian suci Allah dengan membayar utang itu. Lantas jika tidak demikian, bagaimana sikap kita terhadap keselamatan itu? Lalu apa gunanya hidup kudus? Lagi-lagi Petrus hendak menegaskan
bahwa kekudusan hidup merupakan bentuk syukur dan penghargaan atas pengorbanan Yesus di kayu salib. Allah tahu ketidakberdayaan manusia untuk membalas kemurahannya tersebut, maka Ia tidak menuntut manusia untuk mengejar keselamatan, tetapi menghargai keselamatan itu. Manusia tidak sedang berutang darah kepada Yesus. Manusia pada dasarnya memiliki kecongkakan bahwa dengan berbuat baik, maka itulah cara kita membayar kebaikan Allah. Saudara sekalian, Allah tidak bisa dibayar. Ia hendak kita hidup kudus untuk menikmati keselamatan itu dengan damai. Malah kecongkakan manusia yang hendak membayar Allah lah yang mengkhianati arti keselamatan Yesus. Ada seorang aktivis donor organ asal Colorado, Amerika Serikat, Scott Pinkney, dulu hampir mendekati kematian setelah mengidap penyakit hepatitis C yang parah. Dan secara beruntung berhasil menerima donor organ dari orang yang tidak dia kenal pada tahun 2011. Lalu semenjak saat itu, ia mengubah gaya hidup dan pemikirannya sebagai bentuk penghargaan atas hadiah yang ia terima. Ia gunakan kesempatan itu untuk menolong lebih banyak orang lain dan lebih menjaga kesehatannya untuk menghargai hadiah pemberian lelaki misterius itu yang memberinya kesempatan untuk lebih lama lagi hidup bersama keluarga, dan tentunya itu merupakan pemberian dari Allah. Saudara sekalian, bayangkan pemberian sesama manusia saja bisa sangat berharga, dihargai dengan baik dan dapat mengubah kehidupan orang lain. Apalagi karya penebusan Yesus terhadap dosa umat manusia. Saudara sekalian, sebuah ginjal dapat dihargai ratusan juta sampai miliaran rupiah. Tetapi darah Yesus yang telah tercurah untuk umat manusia itu tidak ternilai harganya. Apakah kita merasakan betapa bersyukurnya penerima organ donor atas pemberian orang lain tersebut, atas hadiah tersebut? Jika iya, bisakah kita juga merasakan rasa syukur itu ketika menyadari bahwa kita juga telah menerima darah Kristus yang mengalir dalam setiap jengkal nadi kita dan menjadi satu nafas dengannya dalam setiap hirupan udara yang dihembusnya. Hal inilah yang dinamakan sebagai anugerah. Dan pemberian Tuhan harus lebih disyukuri dan dihargai oleh umat manusia. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah-Mu, keselamatan yang mahal harganya. Siapakah kami ini Tuhan, yang dipercayakan untuk menerima karya penebusan-Mu? Siapakah kami ini ya Tuhan, yang layak menerima kebaikan-Mu? Kami hanyalah manusia yang berharap kasih-Mu, namun selalu menolak salib-Mu. Tapi Engkau datang dan menyelamatkan kami, karena Engkau tahu ketidakberdayaan kami melawan maut, karena Engkau telah mengenal kami dengan lembut. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu setia dalam pengakuan iman kami, dan kuatkanlah kami dalam menjalani kehidupan ini sebagai bagian dari ungkapan rasa syukur atas pemberian-Mu. Allah kami yang hidup, yang memberi kami damai sejahtera